Om Swastiastu. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat sore Bapak Ibu. Sore Bu. Semangat nih. Semoga Semangat. Bapak Ibu berbahagia hari ini. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Sebelum memulai, mari kita awali dulu dengan berdoa supaya kegiatan ini bermanfaat bagi kita. Untuk itu, yang minta salah satu peserta untuk memimpin doa. Yang tunjuk aja nggih. Ibu Noni yang guru agama. Silahkan Bu Noni. Terima kasih atas waktunya Bu Do. Bapak Ibu, sebelum kita memulai diskusi ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Noni. Sama-sama Bu Do. Mudah-mudahan pertemuan kali ini membawa manfaat bagi kita. Nah, selanjutnya kita sekarang akan membahas yaitu modul ajar. Sebelum lanjut, mungkin di antara Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata modul ajar. Silahkan disampaikan untuk mengetahui pemahaman Ibu sebelumnya, yaitu mengenai modul ajar. Mungkin salah satu dari peserta. Yang coba Bu Loh. Silahkan Bu Made. Yang saya ketahui tentang modul ajar, itu adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Demikian yang saya ketahui tentang modul. Oke. Bagus sekali jawaban dari Bu Made. Mungkin yang lain? Gitu ya Ibu. Pak Gusti. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran Ibu yang dikembangkan dari capaian pembelajaran. Terima kasih Pak Gusti. Bagus sekali juga jawabannya bahwa modul ajar itu merupakan dari alur pembelajaran kemudian ke capaian pembelajaran. Selanjutnya sekarang kita akan membahas modul ajar. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Modul ajar bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa Ibu, bisa. Bisa Ibu, bisa. Iya, modul ajar di sini kita akan membahas yang pertama konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar, prinsip penyusunan modul ajar, dan prosedur penyusunan modul ajar. Selanjutnya, kita akan membahas yaitu komponen apa saja yang harus ada di dalam modul ajar. Itu diantaranya ada informasi umum, kemudian komponen inti, dan lampiran. Nah, di informasi umum itu apa saja yang harus dituangkan di situ, yaitu diantaranya di sana harus ada identitas sekolah. Di sini disesuaikan dengan sekolah masing-masing. Misalnya kayak kita SMP Negeri 3 Singaraja. Kemudian kompetensi awal, saya ulangi, selain identitas sekolah itu juga di sini
harus dituangkan juga apa namanya ya, waktu, kemudian juga selain waktu tadi dan nama sekolah, kemudian waktunya dan lain-lainnya nanti bisa lihat di modul Bapak Ibu ya. Juga ada kompetensi awal, kemudian PPS, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana, target peserta didik, dan model pembelajaran yang digunakan. Itu di informasi umum. Di kompetensi inti itu ada tujuan pembelajaran. Yang mana di dalam tujuan pembelajaran itu harus mengandung 3 komponen atau prinsip, yaitu ada istilahnya saya singkat dengan KOKOVAR, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Itu yang dimuat di dalam komponen inti daripada modul ajar. Kemudian yang terakhir yaitu ada lampiran. Di lampiran itu yang dimuat adalah lembar kerja peserta didik. Yaitu kalau di sekolah kita sebagai guru yang dimuat di sini adalah mungkin kalau dulu namanya LKS atau LKPD. Kemudian bahan bacaan guru. Jadi sumber bacaannya apa saja di sana dituangkan. Kemudian juga glosarium yaitu kata-kata sulit yang mungkin kemungkinan tidak diketahui oleh peserta, di sana juga dituangkan, dan daftar pustaka. Nah, itu mengenai komponen modul ajar. Sekarang lanjut ke prinsip penyusunan modul ajar. Prinsip penyusunan modul ajar itu ada esensial, menarik, bermakna, menantang, relevan dan kontekstual, berkesinambungan. Nah, lagi satu, prosedur penyusunan modul ajar. Nanti Bapak Ibu silahkan cermati di modul ya untuk mengetahui gimana prosedur penyusunan modul ajar, kemudian sebentar didiskusikan. Nah, sekian saja penyampaiannya. Kalau ada yang perlu ditambahkan, silahkan, atau bertanya, waktu saya persilahkan. Izin stop screen dulu. Ini silahkan. Mohon izin Ibu. Oke, Bu None, silahkan. Baik Bu, tadi Ibu sudah bagus sekali menjelaskan mengenai modul ajar. Namun di sini ada satu hal yang belum saya pahami. Coba Ibu berikan sedikit penjelasan tentang komponen modul ajar apa saja yang harus dituangkan dalam informasi umum. Tolong dijelaskan sedikit saja Bu ya. Di dalam informasi umum Ibu. Oke. Terima kasih Ibu. Pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin peserta tadi kan sudah menyimak penjelasan dari saya. Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaannya Bu Noni. Sebelum Ibu yang menjawab.
Tidak ada nggih? Nggih, kalau tidak ada yang coba jawab. Kalau nggak salah tadi pertanyaannya Bu Noni itu di komponen modul ajar itu ada salah satunya informasi umum. Apa saja yang dituangkan di situ di informasi umum? Yaitu yang pertama adalah identitas sekolah. Identitas sekolah ini ya nama sekolahnya ya. Kemudian jenjang sekolahnya, ada juga kelasnya, alokasi waktu, dan tahun penyusunannya. Itu diantaranya Bu Noni ya, yang dituangkan di informasi umum. Nah, bisa paham Bu Noni? Bu, berarti di sana bagiannya itu menjadi satu kesatuan yang utuh yang harus ada di informasi umum, Bu ya? Betul sekali Bu Noni. Oh, Ya, iya. seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Ya. Ini Bu Noni, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Silahkan. Nggih, Tiang Ibu. Ada? Oh, nggih. Berarti ini Tiang menambahkan aja Ibu. Berarti nanti bisa dikoreksi kalau misalnya Tiang salah Ibu. Nggih. Berarti di modul ajar ini sudah lengkap Ibu. Nggih, ada berisi RPP-nya di sana, LKPD-nya seperti itu. Nah, nanti itu kan penyiapannya agak susah Ibu ya. Nanti apakah disiapkan dari pusat Ibu ya untuk ininya nggih? Untuk apa namanya modul-modul ajarnya seperti itu? Ya, menurut pengetahuan Ibu ya, modul ini akan dipersiapkan oleh pemerintah, tapi tetap memberikan kebebasan bagi guru-guru untuk berkreasi, disesuaikan dengan situasi dan kondisi sekolahnya. Itu yang bisa Ibu sampaikan, Pak Gusti. Mungkin yang lain. Yang lain ada lagi? Kok kayak kurang semangat ya? Ayo semangat. Semangat Ibu, semangat. 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 Oh ya, kalau tidak ada yang simpulkan ya pembelajaran hari ini atau diskusi hari ini, bahwa dalam penyusunan modul ajar itu ada 4 komponen yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya satu, kita lihat di gini aja ya, izin share screen dulu, yaitu harus paham dengan konsep modul ajar, kemudian komponen modul ajar apa saja, prinsip penyusunan modul ajar bagaimana, dan yang terakhir prosedur penyusunan modul ajar. Itu yang harus dipahami sehingga bisa menghasilkan modul ajar. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Saya izin dulu stop screen, itu hanya untuk mengingatkan saja. Ada lagi yang mau mengemukakan idenya tentang modul ajar? Baik, kalau tidak ada, karena ini sudah waktu, maka tugas yang akan Ibu berikan untuk untuk mengetahui apakah Bapak Ibu sudah paham dengan modul ajar, yaitu di pertemuan berikutnya tolong Bapak Ibu buat 1 modul ajar sesuai dengan fase yang Bapak Ibu ampu dan sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Itu saja tugasnya untuk di pertemuan berikutnya. Pertemuan Ibu akhiri dengan doa. Sekarang akan Ibu pimpin langsung doanya. Bapak Ibu siap-siap.
Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tepuk tangan Bapak Ibu.